Tangkai ini doang 18 Tangkai juta. 18 juta. Oh my god. Siap, 3 juta. 15 juta. Ini karetnya aja kiri kanan saya kemarin beli 900.000. 200.000? Oh, beli 1 juta. Dibikin dari nol di Indonesia. Iya. Hah? Dukung channel ini Maverick Jonathan dengan cara subscribe, like, comment, and share agar selalu dapat memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta konten yang bermanfaat bagi semua orang. Kita lagi ada di suatu tempat bengkel yang dirahasiakan, nggak ada orang yang tahu ini di mana. Gue juga nggak bakal ngomong. Ini adalah bengkel dari temen gue yang gue udah kenal cukup lama. Beliau dimulai dari mobil pertamanya, yaitu adalah ponton yang dibangun di sini dan hasilnya kinerjanya luar biasa bagus sehingga banyak orang yang melihat dan akhirnya dimulai dari hobi menjadi bengkel yang sudah dipercaya oleh banyak orang. Mau tahu siapa orangnya? Kita ketemu yuk dengan ownernya. Halo Ko Indra, apa kabar? Selamat datang. Thank you nih udah diizinkan masuk ke tempat rahasia yang orang nggak ada yang tahu ya kayak Thank sini. you, selamat datang. Ya intinya kita pengennya nggak banyak yang tahu tempatnya. Kenapa sih kok dibikin rahasia? Karena kalau banyak yang datang kita nggak bisa nampung kerjaan. Berarti agak sombong ya ini kayak Ko Indra ya. Tapi kalau teman-teman udah sampai sini, teman-teman pasti tahu kenapa bengkel ini nggak boleh dikasih tahu ke banyak orang. Iya. Ya kok ya, karena memang di sini customer-customernya kita bisa ngomong sultan-sultan yang emang nggak mau ketahuan disebutin namanya dan juga nggak mau tahu bahwa dia ada di sini mobilnya gitu. Betul. Jadi salah satu hal yang berkesan buat gue pribadi ngeliat bengkel ini pertama adalah apa? Ini adalah bengkel rahasia kok ya. Makanya Betul. disebutnya namanya Hidden Garage. Jadi semuanya welcome to my channel. Kali ini gue akan bahas mengenai bengkel Hidden Garage bersama ownernya langsung, Ko Indra. Selamat datang. Sebetulnya nggak tahu nih boleh atau nggak boleh ya kalau misalnya kita pengen lihat kerjaan-kerjaan mobil dari Ko Indra yang luar biasa itu. Enggak, bisa. Boleh kan? Boleh. Cuman intinya nggak luar biasa, ini biasa-biasa aja. Jangan terlalu berlebih, ini biasa banget. Teman-teman itu bohong ya, karena gue di sini bisa lihat pekerjaannya luar biasa. Karena salah satunya juga gue yang ngerjain di sebelah. Betul. Gitu. Ini tempat dicat oleh wet gloss di Iya. sana. Ini kita yang ngerjain juga. Jadi kita pengen ngobrol nih, katanya Ko Indra kasih izin juga kan. Kita mau coba dari sini dulu deh, kita ngomong ya Ko ya. Baik. Di sini ada 2 mobil yang teman-teman bisa lihat. Yang di sebelah ini mobil apa nih Ko? Ini mobil ponton ya. Ponton itu di tahun 1955 sampai 58. Tapi kelebihan ponton yang satu ini dia sangat jarang banget ada karena dia panggilan adalah ragtop. Gimana ragtop ini bisa dibuka manually, ditarik ke belakang. Gitu. Ini originalnya emang? Ini originalnya bawaannya dia. Jadi emang mobil ini jarang banget. Mobilnya sendiri udah jarang, apalagi yang waktu itu full opsional yang bisa atapnya kebuka ke belakang, gitu ke belakang. Oh gitu. Betul. Berarti ini bukan custom ya? Bukan custom. Tapi kalau orang request kayak gini custom, bisa nggak Ko? Kita nggak ada bahannya, kita nggak ada belinya di mana. Dan ini kan kalau pasang pun juga nggak bisa rapi. Jadi ini harus bawaan mobil baru bisa buat rapi. Andai kata ini dimodifikasi pun ya nggak bisa jadi originalnya, benar Ko? Bisa, tapi kayaknya bukanya tuh nggak rata. Kayaknya ada yang nyangkut gitu loh. Berarti ya kalau misalnya yang palsu dan asli pasti udah bisa kelihatan Ada dong. perbedaannya. Iya. Wow, Jadi wow, ini wow, ada ponton 220S. Ponton itu ada 3 macam. 220S, 219, ada yang 180. 180. Nah, 180 tuh ada macam lagi, 180D, ada yang bensin, apa yang yang diesel gitu kan. Itu ada banyak lagi. Teman populasi mereka banyak. Itu seperti zaman itu dinamakan C-Class.
Oke. Kalau ini namanya S-Class di zaman itu. Oke. Oh gitu. Beli 220S yang itu dia 180 atau 219. Padahal secara bentuk yang gua tahu nggak begitu beda jauh ya kok ya antara yang tadi disebutin. Iya, kalau nggak kita kasih tahu tadi mungkin orang nggak ngeh ya. Iya, perbedaan dari bentuknya. Ya, perbedaannya dari kap mesinnya lebih pendek. Oh. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Ini kebetulan yang S dia lebih panjang. Ini dia 6 silinder. 6 silinder. Jadi ini tuh S-Class-nya zaman dulu. S-Class-nya zaman dulu. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Berarti ini generasi ke generasi ya Betul, sebetulnya kok ya. generasi ke generasi. Jadi ini 1951. Selama 5 tahun mereka jualan ya, maksudnya berjual ini. Habis itu mereka keluarkan produk yang ini. Jadi ini perubahan bentuk yang benar-benar signifikan di zaman itu. Sehingga semua orang bilang, wow, teringat di otak mereka adalah ponton. Karena perubahannya bentuknya yang berbeda. Kenapa sih disebut ponton sih, Ko Indra sebetulnya orang kok di... Gue tuh ngeliat di sini tuh kadang-kadang suka aneh ya, sebutnya kayak pagoda, ponton segala macam gitu, kebo, Batman. Betul, sebenarnya bukan ponton yang itu dibingungin. Karena ponton ini emang udah dari zamannya itu udah namanya ponton. Dan dari Eropa, Jerman itu namanya ponton. Oh gitu. Cuman kalau di Indonesia namanya diganti. Iya, iya, kamu iya. bilang tadi kan, kebo ya. Batman gitu kan. Iya, iya. Ini namanya kentang. Oh, kentang itu sama dengan ponton berarti? Kentang sama dengan ponton di Indonesia. Oh. Jadi di Indonesia nama dia itu diganti namanya kentang. Jadi Mercy Kentang. Jadi, gue mau ke rumah lu mau lihat Mercy Kentang dong gitu lah. Jadi kayak kurang keren ya. Nah, jadi kenapa bentuknya dipanggil kentang? Iya. Itu karena dia bulat-bulat, atapnya bulat banget kayak kentang gitu. Oh, kentang yang bulat itu ya? Kentang bulat. Oh gitu. Wah, pengetahuan ya menambah lagi di sini. Berarti ini kan yang S-Class-nya. Ya. Nah, kalau dari Ko Indra sendiri sebetulnya kan di Hidden Garage ini skup pekerjaannya itu apa aja sih kok? Jadi Hidden Garage ini terbentuk gara-gara istri saya pengen punya ponton. Pengen punya satu ponton. Tetapi waktu kemarin kita beli ponton itu dari yang 180 sampai 190 atau 219, akhirnya saya belilah dapat yang 220S. Oke, yang mirip dengan yang sekarang loh. Yang sekarang, tapi dia nggak ada rooftop ini rectop ini nggak ada. Oke. Akhirnya saya banyak kecewa restorasi di bengkel-bengkel di luar. Oh. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya mau. Oh gitu kok. Seperti kerapian bentuk, barang-barang yang diganti orisinal apa enggak. Iya. Ya kan? Sehingga akhirnya saya berkeinginan punya bengkel sendiri. Iya. Di mana tempat sendiri, pegawai sendiri. Iya. Ya kan? Di mana kualitasnya bisa saya jaga. Iya. Sesuai selera dari Ko Indra sendiri. Sesuai dengan selera saya sendiri. Tapi itu kan betul-betul untuk pribadi ya, mungkin awal mulanya ya Ko ya? Awal mulanya buat pribadi, cuman akhir-akhirannya ada yang sangat menghargai suatu kualitas, suatu hasil yang bagus. Akhirnya mereka minta tolong dong mobil saya direstorasi, tolong dong ini direstorasi. Akhirnya mulailah dari sana saya terima 1, 2, 3. Sekarang udah agak banyak, saya ketakutan jadi mendingan kita bersembunyi dulu. Aduh, jadi ini lucu banget ya guys. Ko Indra ini sebetulnya main jobnya bukan di sini. Buat teman-teman yang nonton berpikir bahwa Ko Indra ini dari awal merintis pekerjaan, maksudnya fokus di sini. Ko Indra ini sudah ada pekerjaan yang lain guys, teman-teman semuanya. Dan ini gua rasa adalah suatu hobi dari suatu passion atas keinginan kesempurnaan dari suatu pekerjaan. Betul. Gitu. Jadi memang gue kenal Ko Indra udah cukup lama dari mobil yang dulu Ko Indra pernah masukin di Ventus juga ya, kita ada Mini Cooper kerjain. Ko Indra tuh emang tipikal orang yang betul-betul detail. Dan memang dari dulu juga emang seneng. Waktu itu kan belum sempat ada mobil tua ya kayak waktu awal-awal kita ketemu. Masih cari kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu masih kita berhunting-hunting, maksudnya nyari-nyari gitu kan. Iya. Udah ada beberapa yang udah kita masukin ke bengkel restorasi. Nah, cuman kan di mereka juga kerjaannya juga lama juga, di kita juga lama sih, emang lama makan waktu. Memang harus apa namanya craftsmanship kan harus betul-betul detail ya, ya butuh waktu. Jadi kita punya high expectation itu pada saat mobil itu keluar, loh kok begini gitu loh, ya kan? Dimulai dari kekecewaan berarti kok ya? Betul, segala dimulai dari kekecewaan. Gila sih, mantep banget ya. Berawal dari kekecewaan bisa menghasilkan suatu karya yang perfect. Nah, kita mau ulas lagi nih kok, mobil yang ada di sebelah gua ini. Ya. Tadi kan Ko Indra bicara mengenai pekerjaan yang tadi dari mobil Ko Indra yang pertama itu
sampai sekarang mobil yang udah beberapa kali tuh, ya kan? Nah, ini ponton saya yang keempat. Ini yang keempat. Wow, berarti kalau gitu apakah pengalaman Ko Indra dari cari-cari spare part dan lain-lain sudah ada koneksinya atau gimana kok? Sudah ada. Berarti kalau orang-orang yang mau datang tinggal masukin mobil aja, one stop service. Oke, kita ada range-nya. Kita range-nya di umur 1936, pre-war, jadi sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu di atas 1950-an itu mulai Mercy menjual mobil lagi. Oh gitu. 1951, 1950 gitu kan udah pada jualan lagi. Itu baru dimulailah yang ini. Nah, tapi yang pre-war-nya ini masih bisa saya kerjakan. Oke. Nah, sampai kapan? Sampai umur berapa mobil yang bisa saya kerjakan? Itu sampai umur yang 1970. Oke. Nah, 1971, 1973 itu saya udah mulai selektif dan saya boleh bilang saya agak menolak. Oke kok. Karena mobil-mobil yang terlalu muda ini justru spare part-nya itu ya boleh dibilang mahal. Oke. Justru yang tua-tua ini yang masih tidak menggunakan IC, ya kan, tidak menggunakan elektronik, iya. masih benar-benar mekanikal segalanya lah gitu kemauannya juga. Jadi kita nyarinya pun ke luar negeri juga lebih gampang. Iya, ya kan? iya. Dan waktu itu di luar negeri ternyata kayak di Eropa ya, di Belanda, di Polandia, mereka tuh sangat menghargai mobil-mobil yang tahun yang saya sebutin tadi, 1936 sampai 1970. Jadi betul-betul apa ya kita ngomongin barang heritage lah kita ngomongnya. Betul. Nah, jadi kalau udah umurnya di atas 1970 ke atas itu bukanlah mobil klasik lagi, tapi mobil tua. Oh, udah harganya nggak begitu ada nilai. Iya. Mungkin nanti 30 tahun lagi baru ada nilai kali 4 tahun. Betul. Berarti semakin mobil tua, semakin harganya bakal mahal dong. Betul. Kalau bisa sih kita carinya yang umurnya yang range tadi ya, 36 sampai 70. Dan kalau bisa lagi kita pertahankan yang 2 pintu. Wah, itu sih harganya udah yang 2 pintu itu seenak perut harganya. Nah, itu 2 pintu tuh jarang banget, populasinya sedikit, harganya udah di atas 5. Iya. Itu sih cakep banget. Cakep banget ya. Berarti kalau kita ngomong kisaran boleh nggak kok? Bisik-bisik dikit gitu. Kisaran ya. Harga yang kita ngomong kiri kanan deh. Kiri kanan. Kisaran deh harganya. Kalau yang ini sih masih lebih kalah daripada yang ini. Oke. Nah, kalau yang ini tuh sekitar di angka 1,5-an sampai 1,8. 1,8 M. Gitu loh. Berarti kalau mobil baru tuh mobil apa ya? Udah S-Class ya? S-Class baru ya? S-Class. Bedanya apa guys? Kalau teman-teman beli S-Class yang baru, sekali buka pintu, tutup pintu, itu harganya turun terus. Setiap tahun turun ya? Iya, kalau ini buka tutup pintu harganya naik terus. Harga naik terus, setiap tahun naik terus. Mungkin 3 tahun lagi nih harganya udah 2,5 M juga, who knows ya kok. Betul, karena emang udah jarang banget. Dan sedangkan untuk harga yang kita, yang tadi harga tadi tuh untuk harga yang orang mobil biasa ya, yang belum direstorasi. Belum dibangun? Belum dibangun. Wow. Jadi kalau yang kayak gini udah direstorasi yang bener-bener 100% no rusty, yang udah dicat sesuai dengan keinginan owner, interior juga disesuaikan dengan owner punya selera, semua custom. Semua harganya tergantung dari owner yang mau jual. Bener nggak? Yang pasti nih teman-teman harus tahu, satu hal yang harus gue underline, karena gue juga di bidang bengkel, teman-teman harus tahu bahwa tidak sembarang teman-teman beli mobil, misalnya tahu nih dari nonton video, gue ketemu nih mobil ada 220 misalnya, terus teman-teman beli, terus teman-teman bangun seenak jidat lah hasil kayak gitu, asal jadi, asal investasi, tempat bengkel mana? Iya gitu bengkel mana, yang penting jadi body, yang penting jalan. Nggak bisa. Itu salah besar, karena mobil itu tidak ada harganya. Betul ya kok ya. Jadi kita sepakati satu hal, harus di tempat-tempat yang teman-teman tahu kredibilitasnya, tahu pengerjaannya. Owner dari bengkel tersebut juga mengerti betul mengenai ponton pada seri-seri tahun yang dia bangun. Betul. Itu harus sangat di underline. Harus menguasain. Benar kok. Harus benar menguasain. Nah, sekarang kita nggak mau panjang lebar bahas mengenai bengkel ini, karena kita mau lihat hal yang lebih seru lagi, yaitu mobilnya langsung ya kok ya. Ya, langsung kita lihat nih mobil yang sebelah ini. Kita buka kap mesinnya. Kita buka kap mesinnya boleh? Wah. Ini udah jalan atau gimana mobilnya kok? Ini udah jalan, udah kita tes jalan. Ya, maksimal cuma segini dia. Maksimal segini? Maksimal ini udah segini. dilepas boleh? Udah lepas ya. Lepas ya. Pernya belum dipasang kemarin. Pernya belum dipasang ya? Jadi ini mesinnya ada dak airnya itu bisa dilihat.
itu masih ada label tahun pembuatannya dan itu saya beli baru. Oh gitu. Labelnya itu. Kalau nggak salah 2019 bulan berapa nanti kita lihat fotonya ya. Gila. Dan ini pun kita restore ulang, semuanya piston kita ganti kita bongkar. Selagi masih bisa pakai, masih bagus, kita pakai. Yap. Kalau nggak bagus, contohnya kayak ring seher, kita beli baru. Ya. Semua asli Mercy tanpa dirombak. Ini mesin semuanya asli Mercy. Nggak ada akal-akalan selangnya Nggak ada. dikasih yang mirip-mirip gitu. Nggak ada. Dari semua ruangan mesin ini yang tidak asli hanyalah aki sama AC, kompresor AC. Gitu sih wajar lah kok. Semua juga kayak gitu. Semuanya asli. Iya. Wah gila ya. Ini teman-teman mau lihat grillnya aja ini. Ya. Gila. Ini sih grill baru ya kok ya? Grillnya ini bawaan mobil. Cuman kita restorasi, kita chrome ulang. Oh. Cuman ini tempat chrome-nya juga Istimewa. saya kuin jempol kerjaannya TOP dia. BGT. TOP Teman-teman banget. boleh lihat nih, lihat chrome. Tidak ada getarnya. Gila. Gila ini sih bersih banget ya. Bersih banget, clean banget. Gua kira tadi beli loh ini asli. Sama ini ringnya juga semuanya kita re-chrome. Jadi ini nggak baru. Chrome ulang. Channel lampu Tapi ini kita nggak rapi baru. ya kok ya. Biasanya kalau di chrome tuh suka masih ada penyok-penyoknya, masih ada ya ada original yang sebelumnya lah gitu. Betul. Boleh dibilang tempat chrome ini paling top di Indonesia, di Jakarta. Oke. Jadi kebanyakan Harley, mobil-mobil klasik semuanya ke dia. Oh gitu. No wonders dia kualitas dari chrome-nya juga Ini pun kita fantastis banget. bikin ke dia kemarin. Oke. Semua bikin ke dia, kecuali bumper-bumper kita bikin Tapi baru. kalau ini dibikin ke dia, ininya gimana kok? Ini kita beli baru. Oke. Ini kita bener-bener baru. Iya. New all stocknya masih ada di sana, Oke. di Jerman. Boleh bisikin harganya berapa kok buat ini hati ini? Ini kiri kanan harganya 3 juta. Siap, 3 juta. Kring. Nah. Berarti kalau lampunya ini baru juga ya kok? Baru juga, karena ini masih agak sedikit kabut. Jadi kalau bawaan Bosch, ini kan mereknya Bosch ya. Yep. Dia masih baru banget. Itu dia pasti bentuknya agak dikit butak begini. Oh dia emang smoke originalnya kayak gini, Betul. ada smoke-nya gini? Nanti pada saat udah kita nyalain, panas, dia akan menjadi bening. Oh. Itu menciri khaskan dia masih barunya dia. Wah, itulah detail-detail yang nggak sembarang orang tahu. Betul. Nggak tahu, boleh nggak sebut harganya kok? Lampu ini. Nanti ini terakhir lah ya, kita nggak ngomong harga lagi, soalnya kita biar ada gambaran aja teman-teman semua. Tadi kan ini 3 juta nih, satu pasang. Nah kalau lampu tuh biasanya berapa sih kalau mobil tua? Yang 3 juta tuh cuma mikanya aja ya. Oh mikanya aja? Iya. Oh bukan satu? Bukan. Pedangnya capcay lagi nih. Pedih. Itu mikanya aja maksud saya. Gue sih kalau bukan Sultan nggak bakal bisa sih kalau kayak bau kayak gini sih. Jadi kemarin pedangnya ini kebetulan masih bawaan mobil, saya nggak beli baru. Iya. Masih bagus, saya restorasi aja, saya bersihin, saya galvanis, saya chrome ulang. Nah, paling yang saya beli ada karet ini. Ini karetnya aja kiri kanan saya kemarin beli 900.000. 900.000 itu Karetnya aja, dari Bro. Mercy. Dari bawaan Jermannya sana. Gila. Karet ini aja nih, Satu biji kiri kanan. kiri kanan. Pedih sih. Pedih banget, makanya saya Pedih bilang sih. gila kok masa karet gitu aja kan. Aduh. Gila ya. Berarti satu hal lagi yang gue pelajarin nih kok. Berarti kalau beli mobil tua, kalau orang kan biasanya beli, oh ada 20 nih, harganya murah, wah sikat aja gitu kan. Padahal barangnya udah hancur semua. Iya, Nanti belanja, ini 3 juta, lampu berapa, akhirnya, loh kok gue jadi tekor. Berarti gimana tuh caranya tuh? Banyak banget yang itu. Yang maksudnya bro tadi adalah orang pengen bangun mobil semangat pada saat tengah jalan itu mobil pada saat udah terpleter gitu, terbongkar abis gitu ya, itu putus asa tengah jalan. Kalau ibaratnya sekolahan tuh putus sekolah. Jadi benar-benar mereka tuh udah nggak tahu lagi jalannya harus diapakan mobil itu, mau dilanjutin segen gitu kan. Iya karena spare part-nya udah nggak otak ya. Mahal ya kan. Pengerjaan jasa pengerjaannya juga lama. Karena bangun satu mobil ini bisa hampir 1,5 tahun. Apalagi kalau cebokan dari bengkel yang wah itu capek, saya paling nggak mau. sama kok. Itu penderitaan paling nggak enak. Paling saya nggak mau. Cebokin dari bengkel lain yang Betul. kerjaannya Rembo ya. Waduh, Nggak peduli sama hasil, yang penting gue dapet duit. jangan deh. Kasian banget. Kasihan kita juga ya kok ya kerjanya. Teman-teman kasihan dong, jangan kayak gitu ya. Nanti kalau udah kecewa, awal-awalnya tergiur sama harga murah. Betul. Oh bengkel murah, ngecat Betul. murah. Begitu udah kecewa, telepon ke Ko Indra, telepon ke gua. Bro, gua dari bengkel lain nih, gua ini. Aduh bro, hasilnya kurang bagus. Betul. Gua kirim lu aja deh. Nah, gitulah. Kemarin kita juga pernah punya pengalaman, kita kasih harga murah, kita yang kecewa bro.
Oh pernah kok. Pernah. Jadi ibaratnya loh pada saat mobil itu datang kan bentuknya bagus-bagus tuh. Setelah kita kelupasin catnya, kita kelupasin apa segala, ya ampun, ngelasnya 6 bulan bro. Ngelasnya doang nih, belum diapa-apain. Ngelas ini Wah. ganti deck, ganti ini, itu 6 bulan ngelasnya aja. Makanya kalau cari makan di kerjaan kayak gini sih, kayaknya nunggu makan 6 bulan keburu mati kali. Habis nih, kasihan anak istri bro. Kasih anak istri ya. Untung Koindra bukan usahanya di sini, ini cuma passion aja. Nah, kita mau bahas lagi nih kok. Tadi kan sudah Oke. kita bahas mengenai part-parts yang di chrome ulang dan ini fantastis luar biasa. Teman-teman harus lihat detailnya karena amazing banget. Gua kira ini part baru guys, tapi ini betul-betul Ada baru, yang Chris apa? Oh, ini ada yang baru. Ini list baru semua. Gua nggak bisa bedain sih kalau antara yang baru sama yang di chrome ulang. Ini juga Sejujurnya. bawahnya semuanya baru semua. Ini chrome ulang kan? Ini kita belum waktu beli itu masih kayak gitu, belum kita chrome ulang. Oh gitu. Masih bagus kondisinya. bagus ya? Yang ini kita beli baru. Handle kita chrome ulang, bawaan mobil. Iya. Gue kadang-kadang megang jadi serem sendiri, terus pegang-pegang gini, takutnya ntar pegang-pegang, penyok, waduh gue nggak bisa ganti nanti. Ini Yang kalau lucu aja ya, ini bro, yang ini bener-bener kurang ajar nih harganya. ya 300.000 lah. Berapa? Satu 300.000? 1 200.000? juta bro. 1 juta. Oh, 1 juta. Makanya nyebelin banget. Oh, Saya gila bilang, nyesek. kok mahal banget. Ya, tinggal tergantung kita mau beli atau kita punya mobil kurang beginian. Nah, Ya kan mau nggak mau akhirnya beli gitu. Kan enak banget gitu. enak banget ya. Waduh. Gila sih, gokil Dan sih ini. Itu harga ibaratnya bukan orang Indonesia yang ngada-ngada. Emang ternyata di Eropa harganya segitu. Waktu sekarang kan, karena barangnya emang udah gak ada yang produksi juga kan anyway kok. Nggak ada. Jadi mereka kampak mobil apa yang mana disimpan-simpanin sama mereka dan ternyata itu menjadi suatu bisnis di sana. Oh gitu. Wah, gila ya, luar biasa banget ya harganya ya. Gua sih, aduh, nggak tahu ya kalau Nih, cita-cita buat interior ngebangun harus mikir lagi. Kameramen bisa lihat ini Nah. interiornya. Ini listnya itu kita masih dapat kemarin dari Malaysia. Kampakin mobil orang masih bagus banget dan kita coba poles. Ini nggak di chrome. Oh ini nggak di chrome? Ini nggak di chrome. Jadi ini cuma mainan poles. Jadi kita menggunakan satu cara teknik poles yang mengeluarkan cahayanya dia biar keluar gitu. Oh, Kalau ini di chrome, ini di chrome. itu manggil orang lagi atau dari gimana? Koindra apa tahu cara bersihnya seperti apa? Saya nggak tahu, saya kasih ke si tukang apa namanya, tukang chrome Orang-orang saya itu. orangnya. Heeh. Oh, Jadi sama dirapiin dia lagi. dipoles lagi. Ini benar-benar kayak Original aslinya. aslinya. Dan ini juga aslinya bawaan dia. Tinggal kita bikin handle-nya, ibaratnya tinggal Ya buat armrest-nya ya. handrest ya. Armrest. Dan tadi sempat kita ngobrol juga Koindra mengenai detail dari jok sama ini ya, sama apa namanya? door trim ya. Door trimnya. Nah, jok sama door trim ini dia harus menggunakan napa leather. Jadi Napa leather. napa leather. Nah, dari tahun 1950 sampai 60-an, enggak loh, sampai 66, sampai 60, 68 ya. Itu dia punya jok kulit tuh kebanyakan pakai yang halus gini, jadi urat Napa halus. leather. Ya, uratnya harus halus, sehingga barang ini tidak bisa kita beli di Indonesia. Hah? Maksudnya? Jadi Si leather ini nggak bisa dibeli si di leather Indonesia? ini kita nggak beli di Indonesia. Terus beli kemana kok? Saya belinya di GAH Amerika. Kita lihat yuk. Bentar kok. Kalau nggak di Indonesia, Ya. Koindra beli di Amerika. Di Amerika, di GAH. Terus bentuknya udah seperti ini atau? Enggak. Jadi kita belinya satu kulit sapi. Wah gila, Jadi kita waktu datang kulit itu kita bengong juga, gede banget ya. gede banget. Ternyata emang satu ekor sapi warnanya merah gitu loh. Satu sapi warnanya merah. Iya, jadi Ini satu, warna merah bukan dari pewarna? pewarna. Jadi kulit sapi itu kita, maksudnya dia udah dikulitin ya. Ah, kulitin ya. ah, ah, ah. Sama mereka menggunakan teknik untuk pewarnaan sehingga warnanya ini akan sama terus. Abadi seperti ini terus. Abadi ini kulit asli kerbau, dan ini warnanya satu kulit sapi dibawa ke Indonesia dan kita potong. Oh, buat ini satu, ini buat jok ini satu. Gila, harga udah pasti sakit di mata lah ya. Udah jadi ngomongin guys, gue nggak mau bikin Nah, orang jadi putus asa soal yang bisa tonton video ini. Betul. Jadi kalau mobil Mercy klasik ini itu ada 2 tipe macam kulit. Sorry, ada 3. 3 macam. 3 macam. Yang pertama kulit tadi, kulit asli, Iya. ya kan? Yang kedua namanya MB Tech. Tapi bukan MB Tech yang di Kemayoran, bukan ya. Ini Oke. MB Tech yang benar-benar Mercedes
tahun itu mengeluarkan tulisannya MB-TEX ya. Oh, kalau yang di Indonesia punya kan CH ya? Kalau di sini ini namanya TEX, MB-TEX. Itu sebenarnya kulit imitasi. Oke. Jadi dia benar-benar kulit imitasi yang dibuat oleh Mercy dengan kualitasnya yang sangat keren, nggak gampang rusak. Emang khusus otomotif, dijemur juga nggak apa-apa, warnanya nggak gampang pudar. Iya. Itu emang ada saingannya. Tapi gitu. untuk saat ini yang kita beli, yang top of the range untuk ini adalah kulit kerbau. Karena pemiliknya juga nggak mau tanggung. Pemiliknya juga aduh nih orang sih, aduh. Bro, ini mobil ampun. cuma ada berapa yang atapnya kayak gini? Kalau misalnya ini kasih yang setengah-setengah, kayaknya kurang nampol ya kok ya? Betul. Wah, ini sih untung customernya paham betul ya mengenai produknya kok. Teman-teman nih lebih gilanya lagi ya, teman-teman tadi ngeliat door trim. Kalau teman-teman lihat ke sini ini lebih gila lagi. Nah ini lihat, bayangin tadi kan Ko Indra ngomong gulungannya besar ya. Gulung besar. Nih bayangin kalau teman-teman beli seperti ini dipasang di tempat yang tanda kutip tidak paham betul mengenai bentuknya, mengenai cara potongnya. Kira-kira apa perasaan teman-teman membeli produk dari Amerika terus hasilnya kacau? Nah, saya pernah kejadian. Jadi kita beli di eBay. Jadi barang ini kita udah ngobrol tuh. Dia orang Jerman, orang Amerika ada waktu itu kan. Saya beli Amerika, oke kebetulan bisa bahasa Inggris juga. Saya mau pakai untuk mobil saya ya, W108 gitu kan. Oh tahun berapa? Minta VIN number apa gayanya dia lah. Saya pikir mereka cukup menguasain gitu kan. Iya. Setelah dikirim ke Indonesia, nggak bisa dipasang bro. Kenapa kok? Jadi yang kita pikirkan adalah kayak mobil kita beli sarung jok tinggal dipasangin saja. Iya. Kagak, Nggak bisa. ternyata itu harus dijahit bro ternyata. Jadi ada jok kita tuh yang harus ditambahin Sponsnya. ditambahin jahitannya lagi sehingga dia mengikat pada saat duduk dia nggak geser-geser. Berarti lebih repot lagi dong kerjanya? Lebih repot. Jadi saya saat itu minta tolong lah sama teman saya itu, tolong dijahit lagi. Jadi jahitannya stitchnya dibuka, dijahit Diulang lagi. Ada beberapa tempat yang dipotong dibuang. Nah sejak saat itu saya nyerah, saya minta sama dia, saya beli bahannya aja di Amerika. Berapa meter yang kamu butuhkan? Atau satu gelondong itu kita beli, dia yang penjahitin. Jadi kayak jok ini, itu ada ukurannya. Ini berapa jarak ya? Iya. Ini berapa senti? Emang itu udah ada di zaman itu Mercy itu. Dan Ko Indra bisa hafal, maksudnya detail setiap mobil, terutama di ponton ini, ininya berapa. Itu request dari Ko Indra atau orangnya Ko Indra sudah paham betul? Karena kita udah terlalu sering bermain sama ponton, banyak kita masih mendapatkan ponton-ponton yang masih ada jahitannya, masih murni. Dari situlah akhirnya Dari Ko Indra situnya belajar. kita mulai kita ukur, harusnya sekian, harus ini sekian. Oh, gitu. Jadi kita kembaliin ke seperti asalnya ini mobil. Ya kan contohnya ini tengahnya ada lebar-lebar, ini lebih kecil. Iya, ini ya lebih kan? lebar, ini lebih kecil. Dan sini Sekarang juga sih duanya kita lihat berbeda. ada ini enak kan, masih ada banyak garis ya. Coba sekarang kita hapus garisnya. Udah bingung kita Hapus mau lah. bagiinnya. Iya. Gila ya, gila sih. Maksudnya yang gua takjub tuh little things banget. Ini kan sebetulnya little things ya, cuma ukuran aja. Orang kalau misalnya nggak peduli juga ya, ya asal ngeliat ada garisnya, that's it, beres. Tapi Ko Indra bisa sampai level detail mengenai jarak antara garis dari jok. Jok ini. Dan garis. bahannya juga, ya pasti ngejahitnya juga bukan orang-orang asal ya. Bukan. Jadi kita juga nggak berani kalau jahit-jahit asal nanti di sini banyak tekukan. Karena ini kan kulit asli agak tebel ya. Iya. Jadi takutnya di sini malah retak-retak. Gila kok. Itu agak repot kita. Orang yang jahit berarti udah. Harus diasuransiin jangan. Wah, gua liat injek aja udah kayak aduh sakit berat gua gitu. Ini juga karpet dari kita beli juga dari Amerika. Jadi ini berbeda banget sama yang di lokal. Yap. Jadi belinya juga ini gulungan, dia beli gulungan, balan gitu. Nanti sama dia baru dijahit disesuaikan dengan mobil. Jadi dia datang ke mobil, dia ukurin, dia malin sehingga ini bisa jadi bentuk bulat. Ini bagian gardan depannya itu loh. Gardan depannya coba depan. kayak gini. Nah, jadi begini dia. Wow. Wow, rapi banget tapi ya. Betul, jadi ini dijahit juga sama dia. Nanti pinggir sini ditutup lagi. Gua kira tadi beli aftermarket udah langsung kayak gini loh. Waktu pertama lihat ini, oh mungkin Ko Indra belinya aftermarket udah dipotong-potong seperti ini karena jahitannya juga rapi banget. Ini kayak ngambil dari yang sini ya kok ya, pinggir-pinggirnya. Betul, ini menggunakan kulit juga, tapi bukan dari sini. Bukan Beda, ya? Bukan. Oh gitu. Kebetulan warnanya sama. Jadi, wow. ini amazing. semuanya emang di custom. Iya. Dan yang gue suka tuh Ko Indra taruhnya tuh betul-betul rapi.
Iya. Karena bengkel-bengkel, aduh gimana ya ngomongnya? Kalau boleh ngomong jujur, yang gua lihat restorasi mobil tua, biasanya kalau naruh barang agak setengah cowboy ya. Betul. Gitu, jadi kayak, mereka ngomongnya ntar juga gue bersihin lah, atau juga bersih lagi. Kalau di situ betul-betul dirawat. Betul, ini yang kita takutin kalau kita restorasi tempat lain. Karena duitnya juga, ya itulah kalau dari kepahitan ya, mungkin kepahitan Koindra lihat bengkel-bengkel yang lain, sehingga jadi nggak mau terjadi di orang-orang yang Koindra kerjain mobilnya ya. Betul. Luar biasa sih. Ini juga lampu belakangnya juga lebih serem daripada lampu yang depan ini. Paling serem apa sih kok di sini kok harganya? Yang paling nggak make sense. Tadi kan ada doorknob 1 juta tuh. Ada nggak yang lebih nggak ngotak lah gitu kok? Kalau ini berapa nih kok tadi, sorry? Ini juga capek sih benernya, kesel juga sama ini. Aduh, Gue sih gila. sebenarnya paling kesel sama barang ini. Karena kemarin kita nanya sama orang Polandia. Iya, Saya mau beli, dia punya tutup aja, tutup ini doang. tutup ya aja. Jadi mikanya sama silver ini tutup Nggak mau ya, gitu deh. tutupnya doang lah. Tutupnya doang gitu kan, berapa duit? Karena banyakan mobil, dalamnya masih bagus. Luarnya udah jelek. rusak, gitu kan. Iya, iya. Kena matahari, kena senggol atau apa gitu Iya, kan. iya, iya. Minta 15 juta bro. 15 juta? Tutupnya doang, gue sampai kesel sampai. Bentar lagi dapat iPhone tuh kayak bentar. Akhirnya gue bilang, yang bener loh. Anjir, 15 juta sih sakit banget ya. Ya kalau pengen iseng nanti coba-coba lihat di eBay ya. Coba aja lampu. Dan itu Tonton. di-chrome lagi atau emang aslinya kayak gitu? Nah yang udah salga itu aslinya udah mengkilat begini. Oh, bukan di-chrome lagi ya. Kalau chrome sih keterlaluan banget sih itu Makanya dia orang. bilang tuh itu new. Makanya kita bilang, aduh beli enggak. Tapi karena yang punya Sultan ya udahlah. Bayar aja lah. Yang kedua yang paling nyesek lagi sebelah sono tuh. Tuh. Emang, Yang ada sorry, kuncinya tuh. itu kecil banget ya? Nah itu lampu kecil banget tuh. Ini Ini lampu kita sen, lihat yuk. lampu sen sama lampu rem begini nih. Berapa kok? Waduh, ini aku lupa. Ini aku beli udah sekitar 6 tahun yang lalu loh. 6 tahun yang lalu. Oke, berarti sekarang inflasi ya 10% lah per tahunnya lah ya kita ngomong. Lupa loh, aku bener lupa nih. Tapi sama itu lebih pedih mana? Lebih itu. Ini? Ini kayaknya Setengahnya. nggak sepahal itu deh. Karena nggak teringat rasanya. Tapi kalau kecil ya mungkin sama pedihnya juga kali. Iya sih, kalau kecilnya sih pedih sih. Cuma aku paling pedih yang ini. Ini ada kunci. Oh, bukan ini tuh kita ngomongin ini ya? Yang ini, Ini? itu. Oh, gue kira yang ini. Soalnya ini lebih kelihatan mahal dibanding ini. Nah itu justru itu kurang ajar itu. Berapa kok ini? Itu segitu itu. Oh, sorry. Sorry. Itu tuh, aduh, gue sampai Berapa ini kok harganya kok? 18. 18 juta, oh my god. Ini 18 juta? Iya, ini sekecil ini? Ini nggak termasuk. Jadi ini mekanik nggak termasuk. Iya, ya. Cuman ini tangkai ini. Tangkai ini doang 18 tangkai ini juta. Sama kuncinya ini dikasih baru. 18 juta. Baru juga. Mau nggak mau. Kenapa bisa semahal itu sih? Intinya nih barang, gue udah nyari juga hampir 2 tahun nggak ketemu-temu. Ketemunya itu di Eropa. Dan di Eropa adanya yang baru. Teman saya bilang, mau nggak nih belinya di Nimuller. Itu bener-bener khusus orang-orang yang jual spare part mobil Mercy klasik. Nimuller itu. Ada nih baru untuk 170S. Aduh. Ya udahlah, beli deh. Jadi kita sempat bawain temennya, temen kan suka ke Eropa. Iya. Kita bawain deh nih 200 juta, 300 Iya, juta iya. untuk belanja gitu. Belinya bawa pulang dikit bro. Aduh, gue dari tadi tolong daftar saja kalau dari tadi. Ntar lagi mulut gue salah. Tangannya, pas. Oke guys, jadi ini 18 juta, itu oke, itu 15 juta. Pernah. Pusing kepala gue sekarang kok. Mahal banget ya. Ada lagi yang lebih mahal lagi. Apa lagi tuh kok? Kayu. Kayu yang mana? Ini. Oh. Ini mah beli ada kali yang jual dibikin orang Itu tukang kayu. made in Indonesia. Ini made in. Tar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya. Nah. 9 ya. Ya, Berapa kok? 16. 16 juta. Iya. Gila sih. Gue kayak mulai punya persepsi lain ya tentang bengkel ini. Sama ini belakangnya juga. Belakangnya juga nih 16 juta semuanya. Semuanya. Jadi Ini sama udah dapat include ini ya? Udah. beda. Ini buatan dari luar negeri emang udah bawa. Cuman kita bikin kayunya atasnya. Oke. Nah, kayunya ini tuh bener-bener rapi banget nih buatan Indonesia nih. Buatan lokal ini. Ini yang lokal punya. Ini lokal. Tadi yang 18 itu Ini buatan lokal, 18 juta buatan lokal. Iya.
Siapa pembuatnya kok itu? Kok dia kayak artis gitu ya sekarang lama-lama kayaknya. Itu orang ya, tanggung jawabnya. Kita mau masangnya nggak boleh bro. Dia yang masang? Dia masang. Lu kasih tau gua pokoknya kapan lu mau masang, gua datang katanya. Dia nggak mau kita pasang. Jadi bener-bener ini orang ini sangat terkenal di dunia Mercy Classic buat beginian. Iya. Ini aja saya nggak mau ganti tempat lain. Ini bener-bener warnanya liatin. Iya. Ya kan mewahnya tuh warnanya keren banget ya. Gokil sih. Aduh, gua nggak tahu nih, ini konten bener-bener gila sih kali ini sih. Dan teman-teman kalau lihat di bawah sini, setiap Ko Indra mau kerjaan mobil, tadi gua diceritain sedikit ya. Ya. Lihat research and development-nya nggak main-main. Ini gua nggak tahu sumber dapat dari mana, tapi gua yakin ini sumber-sumber yang kredibel. Iya. Dari semua spare part yang dilihatin dari mobil ini ya 170 ini ya kok ya. Iya. Ini tuh semuanya harus exactly the same product buat yang dipasangin. Lihat tuh. Gila gak? Gila kan? Ini sama persis kayak ini dan ini bagus banget. Nggak tahu di kamera ini bagus banget guys, ini bagus banget. Gua aja nggak berani megang. Kalau aku kasih tahu ini aku bikin di Indonesia. Ini Indonesia bikin? Iya. Maksudnya Chrome di Indonesia kan? Enggak, kita bikin dari nol. Dibikin dari nol di Indonesia? Iya. Hah? Gila sih. Ini jadi kita bikin benar-benar menyerupai yang aslinya. Kita kasih lihat yang asli nanti. Yang aslinya ada di situ. Wow, gila ya. Karya anak bangsa bisa menciptakan suatu hal yang kalau gua ngomong nih harga belinya sih udah teman-teman bisa tahu tadi harganya 18 juta, 15 juta. Grill seperti itu kalau beli dari luar negeri dengan shipping segala macam, gua yakin pasti lebih daripada itu sih. Ini aslinya dia. Dia bikin mahal dari sini gitu kok. Ya. Jadi bukan cuma ngemal dari sini, ini sebagai contekannya aja. Jadi pada saat dia setengah jadi, dia bawa ke mobilnya, bener-bener dipasin di mobilnya. Wah gila. Jadi ini bener-bener kerjaan yang nggak satu hari jadi atau kita tinggal ke Indomaret beli itu enggak. Iya. Ini bener-bener kreasi. Kreasi Bener-bener, anak bangsa. Bener-bener suatu apa ya, nilai arts-nya ada gitu loh. Wah gila sih kok keren banget. Ini sih rongsok banget ya. Ini bawaan mobilnya. Bawaan jadi mobilnya. waktu itu mobilnya juga Dan itu udah cobain pasangin plaknya bagus. ngeplak. Bagus banget. Bagus banget. Wah teman-teman sih ya kalau bangun mobil nggak kesini sih keterlaluan ya. Gue sih ngeliat di sini betul-betul. Gue rasa kalau tanpa ada Ko Indra ini bukan hal yang bisa diwariskan dengan sangat mudah karena ini tentang pengetahuan, tentang selera, tentang kepuasan. Iya. Jadi nggak bisa dibeli dengan uang, jujur kata. Terus apa gini kok, yang dari sini yang menarik untuk kita bahas, selain tadi kan sudah ada panel-panelnya, catnya gua rasa ini sudah bagus sih kok. Gitu. Untuk kombinasi warnanya juga, untuk kelas tahun ini sih mewah sekali ya, hitam sama silver ya. Jadi ini mobil, setelah kita restorasi, sudah mau jadi, kondisi udah hampir begini nih. Iya. Tiba-tiba ada orang yang seneng sama di mobil. Oke. Datang, Dra, tolong mobilnya diganti warna. Tutun, bawa silver, atas hitam. Tadinya warna, Tadi semua hitam. semuanya hitam. Terus dia bawa lagi miniaturnya, dikasih lihat. Saya mau bikin sesuai dengan miniatur ini, bawanya silver atas hitam. Warnanya udah ada kodenya juga ya di ikutnya. Belum tahu dia. Belum tahu. Dia nggak tahu kodenya apa, yang penting warnanya silver gitu. Akhirnya saya menyarankan, saya bisa bikin itu. Bawahnya kodenya 040. Sorry, yang atas 1040, yang bawah 180 kodenya. Dari cat apa itu kok? Glasurit. Oh glasurit. Ini kita pakai mirip ya kasihkannya kodenya 140. 180. Oh 180. 040. 040. Wow. Silvernya ini 180, dia ini 040 hitam. Bagus sekali ya. Tapi kalau warna hitam kan ada berbagai macam hitam ya. Iya macam-macam, ada yang pucat, ada yang gelap. Ada yang warna merahan, ada Iya, yang kebiruan. iya ada pucat warnanya. Tapi aku paling suka ini. Ini ya. Ini udah bertahun-tahun masih berkilau nih. Wah, sing. Wet gloss ya, buatan wet gloss. Terbukti tanpa dibayar. Oh, Ini tanpa buktinya dibayar. nih. Wah, thank you Ko Indra. Mudah-mudahan nanti kita ada project berikutnya kok ya Pasti, kalau buat mobil ya. pasti. Wah, luar biasa. Jadi tadi kita udah bahas nih mengenai overall mobil ini. Ya. Ada apa lagi ya kira-kira kok yang menarik untuk kita kasih tahu buat teman-teman semua yang lagi nonton nih? Ya, intinya ngebangun mobil ini ketokannya harus benar-benar sesuai bentuk. Iya.
Jadi ya nggak boleh sembarangan kita robah dengan bentuk dempul aja, kita dempulnya cukup, nggak bisa. Tebelin aja lah dempulnya, Tebelin aja nggak bisa. kayak mahat ala patung gitu ya, ditebelin. Betul. Jadi kalau ini bener-bener tipis banget, dempulnya tipis banget. Jadi restorasi ini yang paling mahal dari seluruh ini mobil, restorasi ini adalah cat ngelas dempulnya yang paling mahal. Yap. Dari mobil ini. Selisihnya yang lain adalah yang kita beli pernak-pernik aja, seperti kayak kayak tombol-tombol yang ada di dashboard. Nanti ini belum jadi, ini dashboard kayu juga. Ini dashboardnya kemarin kita bikin di Jepara, bro. Di Jepara. Jadi bukan di Eropa Jepara, bukan? Bukan. Jadi aku ke Jepara, bawa sampelnya mobilnya. Tolong dong bikinin kayak gini, percis. Kok Indra bisa sih dapat orang-orang yang gue sih nggak habis pikir ya, kayak tadi gue ngeliat grill, oke, ini dari Europe, tohnya di Indonesia, Ya. Oke di panel, oke mungkin di Eropa ada yang juga, di Indonesia lagi. Sekarang dashboard yang tanda kutip kayu jati dan bagus pastinya, Ya. di Jepara. Abis itu Lumayan banget ya. dari Jepara dibikin, sengaja dilebihin 5 mili. Nanti kita balik ke sininya, kita pasin lagi, kita kikis lagi sedikit sehingga bisa ngepas. Sama orang yang lagi dipasang. Sama Dari Jepara orang beda sini. lagi. Oh beda lagi. Dia ada temennya di sini mungkin. Kebetulan beda lagi. Beda orang lagi. Jadi ini bikin satu mobil ini tuh Berapa orang kira-kira butuhnya? waduh, banyak. Orang Krom, orang ini dari Jepara, dari sini, dari sana. Tapi kita mau bikin tuh one stop shopping di sini. Wah, ini nih ya yang gua teman-teman harus tahu ya. Dalam membangun mobil tua, di mana-mana kebanyakan tuh nggak ada yang one stop service. Betul. Biasanya teman-teman harus punya koneksi A, B, C, D, F, G. Nanti Kadang-kadang mobilnya dipindah ke sono, iya, pindah sini gitu loh. towing ke A, towing ke B, towing ke C. Tiba-tiba, bos, Pulang ini mobil lampunya hilang satu ya. Betul. Terus ya pemilik mobil tanya ke bengkel B, lu ada lampunya nggak? Nggak ada bos, gua nggak nyimpan. Nah ya namanya orang ini kan SOP juga kan nggak ada ya. Akhirnya Orang-orang ribut seni lagi. semua ribut lagi. Telepon ke bengkel A. Aduh. Bos udah lama mobilnya dari sini udah keluar, kita udah nggak ada barang-barangnya. Betul. Akhirnya yang repot siapa ya? Pemilik mobil. Nah dengan adanya hidden garage ini, yang pasti teman-teman tahu kenapa hidden. Karena di sini banyak barang-barang yang tanggung jawabnya sangat tinggi. Intinya tadi saya pengen ngomong tapi nggak enak karena kan itu bikin konten. Benar. Nggak heran sih Itu kok. sih sangat berharga. Jadi sekarang gue udah mulai tahu kenapa hidden ya. Betul. Kenapa? Bukan karena mobilnya doang, tapi di sini banyak barang berharga, barang emas berharga. Kecil aja tuh berharga. Iya kan. betul. Dan nyarinya juga tadi teman-teman dengar dari Ko Indra. Ini kemarin Dari hilang Eropa dari mana tuh gila banget ya. Barang ini kemarin hilang. Ini hilang di sini. Hilang di sini. Kenapa bisa hilang? Ada. Ini hilang benar-benar jatuh. keselip. Benar-benar keselip. Sampai akhirnya kita nyari pun nggak dapat. Ini kecil ini. Iya. Terus akhirnya dapat. Akhirnya bikin Ke orang Indonesia lagi. Kebetulan anak buahku sih yang bikin. Dari gitu? mesin bubut. Wih. Jadi kita besi kita ukir-ukir sampai kita bubut untuk bikin dudukan itu. Karena kita sekarang kan kita bicaranya hidden, jarang yang datang. Iya. Cuman orang terdekat aja yang bisa datang gitu kan. Nggak taunya barang itu nggak hilang, tapi emang keselip. Keselipnya di baut-baut begitu. Dari situ guys. By the way, buat teman-teman ya yang takutnya ada miskomunikasi karena ini sudah kategorinya rapih. Ya, jangan teman-teman berpikir ini berantakan karena gua rasa ini tuh udah diurai-urai semua ya. Betul. Udah diurai-urai dan ini rapih. Ini baut-baut. Dan ini bisa keselip di sini dia. gitu. Tuh, Kamax original. Kamax. Ini yang kayak G-Class juga pakai ini ya, Kamax. Iya, itu semua original, bro. Nih, mereknya aja harus sama. Mereknya sama semua tuh. Satunya berapa nih kok? Ini kita beli dari bawaan mobil, kita nggak dapat beli lagi. Oh gitu, karena kalau beli juga nggak ketemu. Gue udah pernah coba cari sih, ini nggak ketemu sih kok. Nggak ketemu. Di Fatmawati di mana nggak ketemu Nggak sih. ketemu. Jadi kalaupun kita hilang satu baut yang aneh begini, bagaimana nih caranya kita mengatasin problem begini misalnya? Bubut, bro. Bubut bikin baru, bro. Tapi kan di Kamaxnya nggak ada dong. Kamax nggak ada. Kamax jelas nggak ada. Tapi kamu kalau hilang satu, masa kamu mau nangis ke Jerman? Iya, nggak mungkin sih kok. Mau ke Sinar Laut? Iya. Iya sih, nggak mungkin sih. Gila ya. Nggak mungkin. Kita harus bikin. Harus bikin semua ya kok ya. Wah, gila. Kompleksitinya sih jauh ya kok ya. Gue boleh ngomong kalau gue sebagai bengkel cat dan di sini Ko Indra sebagai bengkel yang one stop service, gue bisa melihat tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingin skup pekerjaan gue gitu. Kalau gue bisa ngerjain
cat seperti ini terus dikerjain di hidden garage itu suatu privilege yang luar biasa, dan gue nggak sabar buat ngeliat mobil ini bisa selesai gitu. Nggak tahu nih, kita ngobrol tadi udah ngobrol masalah yang 220 yang luar biasa ini, 220S ini ya Ko ya. Teman-teman bisa lihat nanti hasilnya seperti apa pekerjaan dari Ko Indra. Ini bulan 3 harus jalan. Ini bulan 3 harus jalan. Jadi bulan depan harus jalan. Berapa hari lagi nih? Iya, thank you juga nih Ko, ini sih udah kelihatan banget bentuknya kayak gimana. Dan di sini banyak mobil yang seperti ini. Gua nggak tahu nih kalau misalnya kita review bisa berapa jam di sini. Gila sih ini. Tadi juga ada mobil yang nggak kalah langkahnya juga. Nanti gua akan coba kasih lihat teman-teman juga. Oke guys, paling itu saja untuk video kali ini ya Ko Indra, karena ini gua rasa sudah cukup kita review dan wow, luar biasa pengetahuannya Ko Indra tuh gila ya, kayak kamus berjalan gua bisa ngomong. 220S ponton atau bahasa Indonesianya kentang. Luar biasa kok, gua amazed banget sama hasilnya. Terima kasih. Teman-teman, buat semua yang nonton video kali ini, jangan lupa buat add Instagram dari Hidden Garage ini di hidden.garage.id. hidden.garage.id. Buat teman-teman yang tertarik punya mobil yang seperti ini atau mobil seperti itu atau yang lain-lainnya yang gila-gila juga, mau sharing, mau teman-teman di restorasi di sini juga, cuman sekarang lagi penuh ya Ko ya? Penuh, kita lagi banyak pengerjaan, sekitar 5 mobil ya yang masih ngantri, sedangkan satu mobil itu pengerjaannya 1,5 tahunan. 1,5 tahun satu mobil? Ya, jadi ya sambil paralel lah, jadi kurang lebih kita untuk sementara close order dulu. Close order dulu. Iya. Nah, makanya teman-teman, kalau gua rasa teman-teman sudah tertarik ya dengan tadi ya mempercayakan mobilnya pada Ko Indra yang pengetahuannya dan channelnya luar biasa dan juga taste-nya juga luar biasa, teman-teman segera hubungi, segera waiting list dengan Ko Indra. Gua rasa pasti harganya juga sangat reasonable karena hasilnya juga gue bisa ngomong ini perfect seperti itu. Terima kasih. Nanti ada video berikutnya, teman-teman jangan lupa buat subscribe channel gue, tekan like dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman akan mendapatkan video-video yang bakal lebih seru daripada video-video sebelumnya. Paling itu aja guys. Thank you Ko Indra sudah di-invite. Terima kasih udah dan datang. Ini tempat misterius rahasia yang ya luar biasa lah, pokoknya gue juga di dalam sini kayak seneng banget itu ya. Teman-teman juga nggak boleh tahu ya di mana ya, karena ini ya rahasia gitu. Ya paling itu aja. See you guys on the next video. Bye bye. Terima kasih. Ada Ko Indra. Buka. Wih. Ada Mercy Batman. Nanti ya kita review di next video.